Halo semua, perkenalkan, nama saya Ellen, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan NIM 205220380, mata kuliah litigasi pidana kelas Gazet. Dengan dosen pengampu saya Dr. Heri Firmansyah, SH, MHum, MPA. Kali ini saya akan membahas dua materi yang dalam mata kuliah litigasi pidana, yaitu 1. Materi pemeriksaan sidang pengadilan dan pembuktian. 2. Materi putusan. Sebelum memasuki materi pemeriksaan sidang pengadilan, ada baiknya kita pahami dulu asas yang harus ditegakkan dan dipedomani. 1. Asas praduga tak bersalah. Asas ini dikemukakan dalam KUHP pada bagian penjelasan umum sub angka 3 butir C KUHP dan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan setiap orang yang disangkakan, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas dominus litis. Asas dominus litis merupakan asas yang menyatakan bahwa wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli. Artinya, tiada badan lain yang boleh melakukan itu. Hakim tidak dapat meminta supaya delik diajukan kepadanya. Jadi hakim hanya menunggu saka penuntutan dari penuntut umum. Asas legalitas kewenangan penuntut umum menentukan bahwa penuntut umum melakukan penuntutan atau menuntut suatu perbuatan pidana diatur dalam pasal 1 sub angka 6 butir A dan B serta sub angka 7 dan pasal 137 KUHP junto pasal 30 ayat 1 sub huruf A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 3. Asas oportunitas. Asas oportunitas merupakan kebalikan dari asas legalitas kewenangan penuntut umum. Asas oportunitas ini diatur dalam pasal 35 sub huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menyatakan Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Penjelasan pasal 35 sub huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Asas akusator dan inkisator. Asas ini pada asas kebebasan memberi dan mendapat nasihat hukum menunjukkan bahwa KUHP telah menganut asas akusator, di mana terdakwa dipandang sebagai subjek pemeriksaan, sebagai pihak yang disangka berlawanan dengan pihak penuntut umum yang mendakwa. Kedua belah pihak diberi kesempatan yang sama oleh hukum acara. Dalam penyidikan diterapkan asas inkisator, artinya pemeriksaan dilakukan tidak di muka umum. Tersangka adalah objek pemeriksaan yang dapat dijerat dengan tindakan-tindakan yang diperbolehkan oleh hukum acara. Sekalipun kemudian tidak terbukti, dalam inkisator ini pengakuan tersangka merupakan alat bukti. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Sidang pemeriksaan pengadilan ada terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Untuk keperluan pemeriksaan hakim, ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum.
kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Pasal 153 ayat 3 KUHP. Konsekuensi hukumnya apabila suatu sidang pemeriksaan pengadilan tidak dinyatakan terbuka untuk umum. Padahal tindak pidana yang diperiksa tersebut tidak termasuk dalam perkara pidana mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak ataupun lainnya ditentukan dalam undang-undang, adalah bahwa putusan tersebut batal demi hukum. Oke, kita lanjut. Setelah pemahaman asas dalam hukum acara pidana, langsung ke materi pemeriksaan persidangan. Acara pemeriksaan biasa diatur dalam pasal 152 sampai 202 KUHP. Pembuktian dan penerapan hukum perkara tidak mudah. Sifat perkaranya tidak sederhana. Perkaranya memerlukan pemeriksaan yang cermat dan perkara tindak pidana dengan ancaman pidana 5 tahun ke atas. Acara pemeriksaan singkat atau sumir diatur dalam pasal 203 sampai dengan 204 KUHP. Perkara yang pembuktiannya dan penerapan hukumnya mudah, sifatnya sederhana, putusan dalam berita acara. Acara pemeriksaan cepat diatur dalam pasal 205 sampai 216 KUHP. Seperti acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Prinsip pemeriksaan persidangan antara lain. 1. Pemeriksaan terbuka untuk umum diatur dalam pasal 153 ayat 4. Artinya, setiap orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan dapat hadir memasuki ruang sidang. 2. Hadirnya terdakwa dalam persidangan diatur di dalam pasal 154. Terdakwa dipanggil secara sah. Terdakwa sudah dipanggil secara sah. 3. Ketua sidang memimpin pemeriksaan diatur dalam pasal 217 yang menegaskan hakim ketua sidang bertindak memimpin jalannya pemeriksaan persidangan. 4. Pemeriksaan secara langsung dengan lisan diatur dalam pasal 153 ayat 2 huruf A. 5. Wajib menjaga pemeriksaan secara bebas diatur dalam pasal 153 ayat 2 huruf B. 6. Pasal pemeriksaan lebih dulu mendengarkan keterangan saksi diatur dalam pasal 160 ayat 1 huruf B. Tahapan-tahapan proses pemeriksaan persidangan antara lain. 1. Pemeriksaan identitas terdakwa. 2. Memperingatkan terdakwa. 3. Pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. 4. Menanyakan isi surat dakwaan. 5. Pembacaan eksepsi oleh terdakwa atau penasihat hukumnya jika ada. 6. Tanggapan terdakwa atau penasihat hukum atas tanggapan penuntut umum atau duplik. Pembacaan putusan selah oleh majelis hakim jika ada eksepsi. 9. Jika eksepsi ditolak, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Pemeriksaan saksi-saksi. 11. Dimulai dari saksi korban hingga saksi meringankan dan saksi ahli. Dilakukan juga pemeriksaan barang bukti dan terdakwa. 12. Pembacaan penuntutan pidana oleh penuntut umum. 13. Pembacaan pledoi atau pembelaan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Pembacaan replik oleh penuntut umum. Tanggapan atas pledoi. Pembacaan duplik oleh terdakwa atau penasihat hukumnya atau tanggapan atas replik penuntut umum. 15. Terakhir, pembacaan putusan majelis hakim terhadap terdakwa. Lanjut kita ke pembuktian. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan
suatu kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Sistem pembuktian ada beberapa macam. Ada beberapa teori pembuktian yang dianut oleh KUHP, ditinjau dari beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian, antara lain. 1. Teori conviction in time adalah sistem pembuktian ditentukan oleh keyakinan hakim. Dalam sistem ini, keyakinan hakim leluasa tanpa batas. 2. Teori conviction reason adalah sistem keyakinan hakim dibatasi. Keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. 3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction in time. 4. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian dengan keyakinan atau conviction in time. Salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Pada pasal 184 telah disebutkan secara rinci alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Antara lain adalah 1. Keterangan saksi diatur dalam pasal 1/27 KUHP, yang dimana saksi melihat sendiri, saksi mendengar sendiri, dan saksi mengalami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuan itu. 2. Keterangan ahli. Pasal 1/28 KUHP, keterangan yang diberikan seseorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Pasal 186 KUHP mengenai keterangan saksi, apa yang seorang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 120 KUHP, keterangan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang sesuatu hal. Pasal 79 KUHP, keterangan dari kelompok ahli, 2 kelompok ahli. 1. Ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran, contohnya dokter forensik. 2. Orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang-bidang tertentu. 3. Alat bukti surat. Alat bukti surat diatur dalam pasal 187. Menurut ketentuan, alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah pejabat atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. 4. Alat bukti petunjuk diatur dalam pasal 188 ayat 1 KUHP. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan karena penyesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Tindak pidana dalam pasal 188 ayat 2 KUHP, petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Peringatan dari pasal 183 ayat 3 harus benar-benar dipedomani hakim supaya arif bijaksana dan harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Keterangan terdakwa. Alat bukti kelima. Dalam HR alat bukti ini disebut pengakuan tertuduh. Pasal 189 mengatur ayat 1 KUHP menyatakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Dan dalam pasal 189 ayat 4 KUHP, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya. Oke, kita lanjut materi putusan.
Putusan pengadilan adalah res judicata pro veritate habetur. Artinya, putusan hakim itu selalu dianggap benar dan harus dihormati. Bentuk-bentuk putusan pengadilan. Putusan bebas. Terdakwa diputus bebas. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum. Ketentuan putusan bebas diatur pasal 191 ayat 1. Menjelaskan bahwa pengadilan berpendapat kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 2. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum. Diatur dalam pasal 191 ayat 2 yang menjelaskan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. 3. Putusan pemidanaan diatur dalam pasal 193. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dan dalam pasal 193 ayat 1 menjelaskan penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Penetapan 4. Penetapan tidak berwenang mengadili diatur dalam pasal 147 dan pasal 84. 5. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima berpedoman pada pasal 156 ayat 1 KUHP. 6. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum didasarkan pada pasal 143 ayat 3 dan pasal 156 ayat 1. Hal-hal yang harus dimuat dalam putusan. 1. Nomor putusan. 2. Kepala putusan yang memuat irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Identitas terdakwa. 4. Tahapan penahanan kalau ditahan. 5. Surat dakwaan. 6. Tuntutan pidana. 7. Pledoi. 8. Fakta hukum. 9. Pertimbangan hukum. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah 1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang tentang hukum acara pidana. 2. Putusan pengadilan tingkat banding dan tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang tentang hukum acara pidana. Atau 3. Putusan kasasi yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan di lingkungan peradilan umum atau pengadilan di lingkungan peradilan militer yang memutus perkara pidana. Dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang garasi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang garasi. Upaya hukum setelah putusan pengadilan ada 2. Upaya hukum biasa, banding dan kasasi. Upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan hukum. Demikian teman-teman pemaparan 2 materi dari saya. Terima kasih.